Silakan masuk, Bu. Iya. Silakan duduk. Menyiapkan tempat yang aman, nyaman, tenang, dan menjaga privasi pasien dengan menutup pintu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya dan Balkis yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Bu Eva. Bu Eva. Ibu Eva, tanggal lahirnya berapa, Bu? 2 Januari 2 Januari. Alamatnya, Bu? di Sleman, Mbak. Sleman. Baik, jadi sebelumnya ini ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, jadi saya tuh pengen KB suntik tapi belum banyak informasi yang saya dapat gitu loh, Mbak. Baik, kalau begitu ini nanti ibunya ini sebelumnya sudah sekarang ini baru haid atau tidak, Bu? Iya, Baru haid. Iya. Menyusui atau tidak, Bu? lagi menyusui. Oh, baru menyusui. Baik, Iya. kalau begitu ini sesuai dengan kondisi ibu kan sekarang sedang menyusui ya. Ini nanti saya akan menjelaskan KB suntik yang 3 bulan yang untuk bisa digunakan untuk ibu menyusui. Nanti kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya, Bu, mengenai KB suntik 3 bulan ini. Nah, KB suntik 3 bulan ini adalah KB yang berisi progestin saja, Bu. Seperti ini ya, Bu. Nah, ini nanti penggunaannya secara 3 bulan sekali. Nah, untuk efektivitasnya ini sangat efektif jika digunakan dengan teratur dan sesuai dengan jadwalnya. Kalau 3 bulan sekali, jadi harus kembali suntik juga 3 bulan sekali gitu, Bu. Nah, untuk kelebihan KB ini sendiri ini bisa digunakan oleh ibu yang menyusui, terus tidak mengganggu hubungan seksual. Lalu prosesnya cepat ya, Bu, tidak memerlukan pemeriksaan panggul seperti itu, Bu. Nah, tapi juga ada kekurangannya ya, Bu, tentunya. Kekurangannya ini yang pertama, kembali suburnya ini lama, Bu, kurang lebih 6-12 bulan setelah berhenti pemakaian. Lalu juga tidak bisa mencegah untuk penyakit menular seksual, dan juga ini ketergantungan ya, Bu, harus ke vaskes atau tenaga kesehatan kan, soalnya kalau suntik ini tidak bisa dilakukan sendiri ya, Bu, dan jadinya memerlukan tenaga kesehatan untuk penyuntikannya seperti itu, Bu. Nah, cara kerjanya sendiri ini yang pertama itu menekan atau menahan pelepasan sel telur. Nah, terus ada juga untuk mengentalkan lendir serviks. Nah, kenapa kok lendir serviks ini kental? Nanti kalau misalnya sel sperma mau ketemu dengan sel telur kan, kalau lendir serviksnya ini kental jadinya menghambat pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itu terus juga ini menekan pertumbuhan dinding rahim. Jadinya kalau ada embrio yang mau melekat pada dinding rahim ini biasanya digagalkan karena dinding rahimnya ini tidak kuat gitu, Bu. Terus untuk efek sampingnya ini pusing, mual, terus biasanya muncul jerawat di muka, lalu penambahan berat badan. Tapi tidak perlu khawatir ya, Bu, soalnya efek samping ini tidak semua orang itu bisa mengalami efek samping ini. Jadi tergantung penerimaan tubuhnya masing-masing seperti itu, Bu. Nah, untuk cara penggunaannya ini disuntikkan waktu haid ya, Bu. Nah, jadi kan haid itu biasanya 1-7 hari. Nah, itu terserah, Bu, mau disuntikkan ke hari yang berapa. Yang penting itu disuntiknya pas waktu haid ya, Bu. Nah, terus posisinya itu penyuntikannya itu ada di bokong. Nanti bokong sebelah kanan atau sebelah kiri itu boleh, Bu, tergantung ibunya mau yang mana dulu. Kalau mau bergantian juga boleh, Bu, gitu. Nah, untuk siapa sih yang boleh menggunakan KB suntik ini? Nah, yang boleh menggunakan KB suntik ini tentunya wanita yang tidak hamil. Nah, terus wanita yang menyusui boleh memakai KB ini. Lalu wanita usia reproduksi, wanita yang sudah mempunyai anak atau yang belum mempunyai anak, gitu, Bu. Nah, untuk yang tidak boleh menggunakan KB suntik ini tentunya wanita yang punya riwayat darah tinggi, terus punya riwayat gula. Nah, itu juga tidak boleh. Lalu yang pernah riwayat tumor atau kanker seperti itu, Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak, Mbak. Baik, kalau tidak saya mengulang sedikit ya, Bu, untuk bertanya. Ya. Nah,
Nah, tadi untuk KB suntik ini boleh diberikan pada wanita yang seperti apa, Bu? Wanita yang sedang menyusui, Mbak, terus juga yang tidak memiliki darah tinggi dan juga penyakit komorbid yang lain kayak gula, hipertensi, dan lain-lain. Baik, sampai sini saya anggap Ibu sudah paham ya, Bu. Baik, kalau begitu ini saya akan menanyakan sedikit ya pada Ibu. Sebelumnya Ibu ada pernah mempunyai riwayat darah tinggi tidak? Enggak, Ya, kalau untuk penyakit, riwayat penyakit kayak tumor atau kanker gitu, enggak sih, Mbak. nggak ada juga. Terus untuk penyakit gula, Bu? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada ini saya rasa dari riwayat-riwayat Ibu ini Ibu tidak memiliki riwayat yang dipantang, jadi Ibu boleh menggunakan KB suntik 3 bulan ini ya, Bu. Jadi silahkan didiskusikan kembali dengan suaminya, dimantapkan kembali ya, Bu, ingin mengambil KB ini atau tidak. Nanti kalau misalnya sudah ketemu ingin memakai ini, silahkan kembali lagi ke sini, Bu. Baik, Mbak. Baik, kalau kasih, begitu, Mbak. ya. Terima kasih ya, Bu, atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga sehat selalu ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Dokumentasi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 telah dilakukan konseling pemakaian KB suntik pada Nyonya E dengan hasil pasien mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar, tanda tangan nama terapi.